Dikisahkan seorang pria muda berwajah lugu baru saja keluar dari penjara, entah apa penyebabnya. Dia bernama Utai, ini rarainya. Yang mana di hari kebebasannya ini dia hendak menemui satu-satunya keluarga yang tersisa yaitu saudara kembarnya bernama Atan. Dengan ditemani pacar saudaranya. Terungkap sebuah fakta jika saat ini Atan tengah kritis akibat mengikuti sebuah perlombaan basket ilegal. Sejauh ini belum diketahui basket semacam apa yang sampai membuat orang bisa masuk rumah sakit. Yang pasti Atan mengikuti pertandingan itu karena mengincar uang yang banyak untuk membebaskan Utai dari penjara. Mendengar semua pengakuan dari wanita tersebut, Utai pun bergegas untuk mencari pelaku yang membuat saudaranya seperti ini. Sampailah di salah satu arena, kemudian dihampiri oleh orang yang bernama Mukti ditemani seorang pelatih basket yang bernama Sarden. Mereka berdua tidak bisa membedakan mana Utai dan Atan. Tetapi mengingat potensi yang dimiliki Atan yang cukup bagus, diajaklah dia untuk bergabung dalam sebuah tim, dengan diiming-iming imbalan besar. Awalnya Utai sempat menolak tetapi setelah menyebut kata balas dendam. Utai pun mengiyakan ajakan tersebut supaya bisa bertemu dengan orang yang telah membuat Atan mengalami kritis. Sesampainya di markas, diperkenalkanlah pada rekan tim yang bernama Eki dan Bajing, nantinya mereka akan bekerja sama dalam sebuah pertandingan. Namun karena basket ini dipadukan dengan pertarungan, maka Utai diminta untuk menunjukkan kebolehannya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Sarden beserta pemimpin tim lainnya mendatangi aula untuk merundingkan acara turnamen basketbol. Pada kesempatan kali ini Bapak Louis sebagai kepala penyelenggara juga ikut hadir untuk menyetujui berlangsungnya kompetisi ini. Kemudian Sarden menambahkan personil baru yang bernama Arka. Lalu pertandingan pun dimulai. Terjadi jual beli serangan yang cukup berimbang di antara kedua belah pihak. Di mana tim Sarden hampir memenangkan pertandingan dengan waktu yang sangat singkat, akan tetapi hal itu dikacaukan dengan tim lawan yang membawa senjata ke dalam arena, yang meski begitu sang kapten masih mampu bertahan, hingga akhirnya Bajing dan kawan-kawan berhasil menjadi pemenangnya. Sebelum pergi meninggalkan lokasi pertandingan, terlihat Utai dihadang seorang pria, bernama Tony. Ini orangnya. Di sana Tony dibuat keheranan melihatnya masih hidup, yang mana pengakuan dia telah menghajar Atan dengan cukup brutal. Oleh karena itu bisa dipastikan bahwa pelakunya adalah Tony, sehingga Utai langsung melampiaskan kemarahannya dengan menghajarnya tanpa ampun. Sungguh disayangkan perkelahian itu tidak berlangsung lama. Karena dihentikan oleh teman-temannya bersama sang pelatih, mengingat perkelahian di luar arena dalam bentuk sebuah pelanggaran. Maka Utai ini bersumpah akan terus memenangkan pertandingan berikutnya, supaya nanti bisa bertemu dengan tim Tony. Di sisi lain terlihat, Bapak Louis mengundang para pemilik tim yang masih berjaya untuk merundingkan pertandingan selanjutnya. Nampak juga Sarden di sana ikut berpartisipasi, namun pemikirannya terpacu ketika pemilik tim lain mencela dan akan mengalahkan timnya dengan begitu mudah. Untuk itu dia kemudian mendatangi anggotanya yang sedang berkumpul di atas bangunan. Sarden begitu marah ketika melihat anak buahnya bermalas-malasan dalam berlatih. Yang mana untuk membangkitkan semangat kembali, Sarden mengadakan sebuah tantangan, barang siapa yang bisa mencetak gol di lapangan bawah maka akan mendapatkan sedikit uang, dan mereka pun antusias memulainya.
Dengan penuh halangan dan rintangan mereka terus berebut sembari menuju puncak harapan, meski kehebatannya sama rata, akan tetapi keberuntungan berada di pihak Eki, sehingga dialah yang mendapatkan uangnya. Tak terasa sampailah mereka di pertandingan selanjutnya. Bahwa hari ini lawan dari yang akan mereka hadapi memutuskannya untuk kembali bergabung dengan Sarden, yang mana kelompok lawan masing-masing tinggal satu langkah lagi, hingga membuat di samping mereka meraih kemenangannya, tapi walaupun juga begitu semangat pantang menyerah terhadap Tony yang diincarnya dari kemarin. Sampai pada kesempatan terbuka akhirnya tibalah di pertandingan terakhir atau bolanya ke dalam ring tahun ini. Dengan ini tim mereka juara bertahan yaitu tim lalu lolos ke babak selanjutnya. Sarden, tetapi dengan penuh percaya diri mereka bersiap memasuki lapangan, dan Bapak Luis pun melemparkan bolanya yang menandakan saatnya permainan dimulai. Atas kejadian ini Eki dinyatakan tewas, karena mengalami luka tusukan yang cukup dalam. Berkurangnya satu anggota fokus pada pertandingan mereka akan semakin saat sulit ini yang terjadi babak selanjutnya, karena jumlah membuat Arka harus terbunuh terlebih dahulu, yang hanya menyisakan Bajing dan Utai. Mereka terus berusaha mengimbangi tenaga sang lawan, namun pada akhirnya Untai juga tewas setelah membunuh si Tony yang menjadi target satu-satunya. Pada suatu malam terlihat Sarden dipanggil oleh pemilik tim lain. Mengatakan agar mengalah saja dalam pertandingan berikutnya, meski ada sogokan yang cukup besar namun Sarden punya pendirian teguh untuk memenangkannya. Semua pemain menandakan dan itu tidak adanya dalam pertandingan yang mana dengan susah payah mereka berhasil lolos ke babak senang final. Ketika menyaksikan satu orang dari timnya masih kuat untuk berdiri, dan itu menjadi bukti kemenangan bagi tim Bajing. Akibat hasutan dari pemilik tim yang baru saja dikalahkan, maka semua penonton menyoraki Mukti dengan kata-kata rasis. Hal itu memancing emosinya meluap lalu menghampiri si penonton. Di akhir film untuk terlihat Atan sudah selesai menjalani operasinya, harus tewas di mana ketika sudah sembuh total Sarden mempertemukannya dengan Bajing ditambah pemain anyar. Maka diharapkan menjadi kekuatan baru untuk turnamen berikutnya, sekaligus menjadi persembahan bagi kematian Utai. Di sini Bajing melakukan protes kepada Sarden karena terkesan seperti tidak peduli, dan dikiranya memikirkan uangnya saja. Kemudian Sarden berusaha menjelaskan tapi tidak memberi keyakinan pada anggotanya, sehingga mereka bertiga memutuskan untuk keluar dari tim tersebut. Setiap akhir pertandingan, Utai selalu menyempatkan diri untuk menjenguk saudara kembarnya yang masih berada di rumah sakit. Tetapi melihat si wanita kabur bersama Om-Om, membuatnya tidak respek terhadap sikap yang dilakukannya. Lantas Utai melabrak si Raja Uang itu dan membawa pergi wanita tersebut. Ketahui bahwa ternyata kondisi Atan semakin memburuk, sehingga dibutuhkan uang yang banyak untuk melakukan sebuah operasi. Hal itu yang menyebabkan si wanita berinisiatif menjual diri, supaya kekasihnya bisa disembuhkan tanpa memikirkan uang apa yang dia dapatkan. Dalam kondisi yang sangat kritis Utai pun dipanggil Pak Dokter untuk mendonorkan sebagian darahnya. Karena tindakan itu hanya berlaku sementara, maka dokter menyarankan agar menyiapkan uang untuk menjalankan operasinya. Adapun pilihan lain dari pihak dokter mengatakan, jika jalan satu-satunya adalah merelakan saudaranya pergi, namun di sisi lain dirinya berharap dan menginginkan saudaranya itu hidup normal kembali. Di saat berpikir itulah, muncul Arka di hadapannya mengajak Utai untuk kembali kepada Sarden. Di sini Arka membeberkan tentang kejadian yang dialami oleh Atan. Ketika mengikuti sebuah lomba basket, yang mana pada waktu itu Atan menginginkan uang untuk bisa menembus Utai dari penjara. Akan tetapi segala pengorbanannya dihancurkan oleh Tony,
sehingga Atan harus mengalami masa kritis seperti ini. Dari percakapan itu Utai memutuskan untuk kembali bergabung dengan Sarden, mengingat pertandingan hanya tinggal satu langkah lagi. Di samping mereka meraih kemenangannya, dia juga akan melakukan pembalasan terhadap Tony yang diincarnya dari kemarin. Tibalah di pertandingan terakhir atau partai final untuk tahun ini, di mana juara bertahan yaitu tim Tony akan berhadapan dengan tim Sarden. Dengan penuh percaya diri mereka bersiap memasuki lapangan, dan Bapak Luis pun melemparkan bolanya yang menandakan saatnya permainan dimulai. Bukannya fokus pada pertandingan, di mana saat ini yang terjadi justru pertarungan brutal. Hingga membuat Arka harus terbunuh terlebih dahulu. Dengan menyisakan bajing dan Utai mereka terus berusaha mengimbangi tenaga sang lawan. Namun pada akhirnya Utai juga tewas setelah membunuh si Tony yang menjadi target satu-satunya. Tergeletaknya semua pemain menandakan tidak adanya juara dalam pertandingan di babak final, tetapi Sarden nampak terlihat senang ketika menyaksikan satu orang dari timnya masih kuat untuk berdiri, dan itu menjadi bukti kemenangan bagi tim bajing. Di akhir film terlihat Atan sudah selesai menjalani operasinya, di mana ketika sudah sembuh total Sarden mempertemukannya dengan bajing ditambah pemain anyar. Maka diharapkan menjadi kekuatan baru untuk turnamen berikutnya, sekaligus menjadi persembahan bagi kematian Utai.